Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil furqana liyakuna lil alamina nadhira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa huwa alladzi ba'athahu shahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidi syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yuridul rahman. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan Imam Syafi'i, sahabat kita di sini Imam Syafi'i, Imam Ahlussunnah wal Jamaah itu yang wafat tahun 204 Hijriah, tokoh yang kelahiran dari Gaza, dan Gaza sekarang mendapatkan musibah yang luar biasa. Beliau menjadi ulama yang luar biasa, wafat 204, tapi sampai sekarang lebih dari 1200 tahun setelah beliau wafat, tapi ilmu beliau tetap dirujuk, kaul dan atau pendapat beliau tetap menjadi anutan, mazhab beliau bahkan menjadi mazhab terbesar yang diikuti oleh umat Islam. Tentulah beliau mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu yang beliau nyatakan adalah seandainya Al-Quran hanyalah berisi surah Al-Asr, atau seandainya Allah hanya mewahyukan untuk Nabi Muhammad SAW surah Al-Asr, surah Wal-Asri itu, maka sesungguhnya surah Wal-Asri ini cukup menjadi pegangan bagi umat manusia supaya tidak menghadirkan kehidupan yang merugi, cukup menjadi pegangan bagi umat Islam supaya kehidupannya menjadi kehidupan yang berkarakter. Karakternya itu adalah karakter menghadirkan umat yang orientasinya adalah pada keimanan, kepada amal soleh, kepada kehidupan sosial yang aktif, dan kemudian karenanya merubah dari potensi merugi menjadi potensi beruntung. Dan dalam konteks Islam, karakter keuntungan itu bukan hanya untung di dunia saja, tapi bahkan untung sampai tingkat yang meluas, memanjang, tidak terhingga hingga ke akhirat. Karenanya doanya pun adalah Rabbana atina, bukan hanya fid dunya hasanah, tapi juga fil akhirati hasanah, dan bahkan waqina adzabannar. Dan kita mengetahui bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah di bulan Ramadan. Nanti pada tanggal 17 Ramadan, beberapa hari akan datang, kita akan memperingati Nuzulul Quran. Dan puasa, atau rangkaian ayat Al-Quran tentang puasa, diantaranya menegaskan tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jawab dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema ini karenanya mudah disimpulkan bahwa karakter daripada umat Islam yang diinginkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diturunkan pada bulan Ramadan, itu nampak amat sangat jelas, gamblang sekali dengan ketika kita, atau kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran khusus terkait dengan puasa di bulan Ramadan saja. Dari ayat yang ke-183 sampai ke-187, itu adalah ayat-ayat yang luar biasa memberikan kepada kita panduan tentang bagaimana karakter itu oleh Al-Quran dibentuk dan kemudian dihadirkan bukan sekedar menjadi ajaran, bukan sekedar menjadi hafalan, tetapi menjadi laku, menjadi perilaku, menjadi karakter, menjadi sifat yang kemudian dihidupi. Dan bahkan dalam konteks Rasulullah SAW, bukan sekedar karakter, tapi ajaran, jadi sunnah yang dibuktikan bisa terlaksana dan kemudian diwariskan dan menghadirkan perubahan.
Kita mengetahui bahwa Al-Quran diwahyukan di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, dan puasa terkait dengan Al-Quran difardukan adalah pada tahun kedua Hijriah. Dan kedua Hijriah itu ketika terjadi kewajiban puasa, ibadah siam puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, itulah kali pertama umat Islam membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan pihak-pihak yang memusuhi, menyalahpahami, memfitnah, mengolok-olok, meminggirkan, dan bahkan mengusir. Apa itu? Peristiwa Badar Al-Kubra. Jadi Ramadan sejak dari awalnya memberikan sibrah, memberikan sebuah bentuk karakter yang membawa kepada kepercayaan diri yang sangat kuat bahwa keislaman, pelaksanaan ajaran agama Islam melaksanakan secara Islam, mengikuti sunnahnya Rasulullah adalah sesuatu yang bukan hanya bisa, tapi bahkan bisa menghadirkan solusi, menghadirkan kontribusi, membawa kepada pemastian bahwa agama Allah bisa dilaksanakan. Agama Allah bisa membawa kepada keberuntungan, kepada kesuksesan, bahkan kemenangan. Dan itu adalah karakter yang sangat dipentingkan di tengah kompetisi global yang luar biasa, di tengah persaingan yang semakin terbuka dalam seluruh sisi dan seluruh aspek kehidupannya. Bila sejak dari awal kita tidak punya karakter kemenangan, karakter yang bisa menang, karakter yang bisa menghadirkan solusi, karakter yang berkompetisi membawa kepada solusi, mungkin kita akan patah di tengah jalan. Mungkin umat ini akan kemudian lekas putus asa, lekas balik badan, lekas kemudian bahkan saya mungkin malah bertanyakan tentang ngapain beragama, ngapain berislam, ngapain berpuasa. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab, ketika Allah mengajarkan kepada kita tentang menjadikan Rasulullah sebagai teladan, ayat yang ke-21 menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Seringkali dan tidak salah bahwa yang kita teladani dari Rasulullah adalah akhlaknya. Tidak salah. Karakter Rasulullah dan akhlak memang sangat paripurna. Tetapi akhlak Rasulullah yang menjadi karakter yang sangat penting untuk kita teladani adalah bukan sekedar akhlak dalam konteks yang konvensional. Ya, bersabar iya, budi baik iya, ramah iya. Tapi termasuk bila itu kita baca secara utuh dari rangkaian ayat-ayat, sebenarnya kita baca rangkaian ayat tentang puasa. Kalau kita baca rangkaian ayat tentang menjadikan Rasulullah teladan, karakter yang diteladani, itu sesungguhnya harus kita baca dari ayat yang ke-9 surah Al-Ahzab. Berakhirnya di ayat yang ke-27 dari surah Al-Ahzab. Karena di sana menghadirkan keislaman yang berkarakter, dan karakternya itu justru ketika dia berada di tengah masyarakat, berada di tengah publik, dan kemudian tidak menarik diri, tidak memisahkan diri, tidak minder, tidak takut, tapi bahkan maju ke tengah menyelesaikan masalah. Dari ayat yang ke-9 hingga ayat ke-20 sepenuhnya adalah konspirasi yang luar biasa. Sepenuhnya ada framing jahat terhadap Rasulullah dan masyarakatnya. Bahkan begitu luar biasa kondisinya sampai sebagian umat terpengaruh oleh provokasi dari kalangan munafikin, kalangan Yahudi, sehingga mereka mengatakan, mempertanyakan tentang kebenaran Islam. Ma wa'adana Allah wa rasulillah. Ini Allah dan Rasul dengan PHP aja, hanya memberikan janji palsu. Terbukti kita susah, kita bahkan dikepung, kita mendapatkan begitu banyak masalah. Ini nggak benar nih agama. Allah kemudian mengkoreksi kondisi yang amat sangat mencemaskan itu dengan hadirnya ayat 21, menghadirkan Rasulullah sebagai teladan. Dan ketika umat Islam kemudian tersentak dan menjadikan Rasulullah sebagai karakter yang diteladani dalam konteks penyeluruhannya, jawabannya langsung di ayat ke-22 hingga ke-27. Terjadilah perubahan drastis dan kemudian terjadilah kemenangan. Akhirnya bahkan ayat yang 27 itu wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardallam tatauha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir.
dalam konteks puasa, kita juga akan melihat karakter yang lain yang amat sangat penting kan, yaitu karakter yang terkait dengan optimisme untuk bisa berkontribusi menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Karenanya dari seluruh ayat Al-Quran terkait dengan puasa yang hanya 5 ayat itu, 4 ayatnya ditutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun 183, la'allakum tashkurun 185, la'allahum yarsyudun 186, la'allahum yattaqun 187 surah Al-Baqarah. Ini adalah satu penegasan yang sangat penting untuk kita garis bawahi, betapa beragama dalam konteks Islam, betapa agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan itu memang banyak tantangannya. Tetapi kita diajarkan oleh puasa, oleh ayat Al-Quran terkait dengan puasa. Tantangan itu bukan untuk membuat kita menjadi berputus asa, justru membuat kita mempunyai harapan. Dalam konteks Al-Quran dan konteks puasa, harapan itu bukan sesuatu yang kemudian hanya menjadi angan-angan kosong, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita wujudkan. Sebaliknya, ayat Al-Quran mengajarkan tentang harapan-harapan itu, optimisme itu, ketika dia terkait dengan kebaikan. Karena la'allakumnya adalah tattaqun. Semoga kita bisa merealisasikan nilai-nilai takwa. La'allakum tashkurun. Semoga kita bisa menghadirkan sikap bersyukur. La'allahum yarsyudun. Semoga mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan petunjuk-petunjuk. La'allahum yattaqun. Ketika kemudian orientasi kehidupan kita adalah membawa kepada kebaikan, maka Al-Quran mengajarkan, puasa mengajarkan karakter, yaitu selalu bersikap yang optimis. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita bekerja, ketika kita berprofesi, kita meniti karir, dan itu pastilah baik, atau kita niatkan dalam konteks kebaikan. Puasa mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah kita lekas putus asa, jangan kita lekas berpuas diri, lekas untuk kemudian merasa tidak bisa meningkatkan karir. Al-Quran mengajarkan tentang optimisme yang selalu bisa diwujudkan. Apa begitu selalu bisa diwujudkan? Rasulullah dan para sahabatnya, mereka yang mendapatkan wahyu Al-Quran ini, mereka sekaligus yang mengejawantahkan, menerjemahkan, melaksanakan, mengamalkan. Dan terbuktilah mereka adalah komunitas yang betul-betul menghadirkan realisasi daripada harapan kebaikan menjadi realita tentang kebaikan. Berikutnya, jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter yang lain yang bisa kita lihat dari Al-Quran terkait dengan puasa, yaitu kita ditakdirkan untuk berada dalam posisi aktif. Karakternya adalah karakter sebagai seorang yang aktif. Tidak harus artinya aktivis dalam konteks politik, dalam konteks organisasi, tapi aktif dalam kehidupan. Bukan pemalas, bukan mager, bukan monoton, tapi aktif dalam beragam kegiatannya. Karena kalau kita baca surah Al-Baqarah 183 sampai 187, nampak betul kita sekalipun puasa, tapi dibawa dalam nuansa yang beragam-ragam. Pertama, nuansa sejarah. Ini ada dinamika yang luar biasa. Sejarah adalah sesuatu yang tidak terhingga. Kemudian kita dibawa kepada sejarah itu membawa kepada kita bertemu dengan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan wa unzila fil Quran. Kemudian kita dibawa kepada kondisi kita mungkin waktu berpuasa, in kuntum ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Kita mungkin sedang bepergian. Kita mungkin juga sakit. Kita mungkin dalam kondisi yang beragam-ragam. Kita dihadapkan sekalipun berpuasa, tapi aktif. Aktif itu bisa kemudian melaksanakan puasa, bisa tidak. Tetapi secara prinsipnya aktivismenya itu dikemukakan. Tapi tetap saya dihadirkan pilihan bahwa wa antasubuh khairul lakum. Kalau Anda berpuasa itu lebih baik. Ya, ada pilihan. Tapi Allah juga memberikan pilihan yang lebih baik. Tapi tetap dibuka untuk pilihan itu mana yang akan kita ambil. Menjadi yang aktif adalah karakter yang lain yang dikehendaki. Karenanya memang akan menjadi aneh kalau berpuasa kemudian artinya adalah bermalas-malasan. Berpuasa artinya adalah produktivitas yang menurun. Sehingga bahkan pernah tahun 1961 ada seorang presiden dari Tunisia, Habib Bourguiba,
Dia tampil di depan TV dan dengan pengahnya membawa segelas minuman, dan dia di depan TV meminum di tengah puasa, dan dia meminta kepada mufti dari Tunisia untuk menghalalkan makan siang selama bulan Ramadan sekalipun, untuk tidak mewajibkan puasa. Alasannya apa? Karena puasa mengurangi produktivitas. Dan semua orang menunggu apa kata mufti. Mufti bin Ashur, ternyata beliau menegakkan kebenaran. Beliau menyampaikan, memang Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum. Dan beliau mengatakan, shadaqallah wa kadzaba burghiban. Shadaqallah wa kadzaba burghiban. Shadaqallah wa kadzaba burghiban. Sampai ulangi 3 kali. Allah Maha benar, dan berghibah sekalipun dia presiden, dia bohong, dia tidak benar. Karena yang Maha Presiden Rasulullah SAW, beliaulah yang mengajarkan tentang berpuasa dengan segala aktivitasnya, tapi menghadirkan produktivitas yang sangat unggul. Di antara produktivitas sangat unggul itu adalah justru selama bulan Ramadan itulah, selain kemudian ayat Al-Quran diturunkan, ayat Al-Quran dimurojaahi oleh malaikat Jibril selama bulan Ramadan, tapi juga pada bulan Ramadan itulah terjadi 2 peristiwa yang luar biasa, Badar Al-Kubra dan Fathu Makkah. 2 peristiwa yang menghadirkan sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Aktivitas yang begitu berat, tapi aktivitas yang bisa mematahkan semangat, mematahkan optimisme. Bayangkan 300 lawan 1000, gimana menangnya? Tapi ternyata, dan bayangkan Rasulullah harus keluar dari Madinah ke Badar. Lebih dari 300 kilo harus beliau jalani. Tapi kemudian aktivisme ini justru menghadirkan pembuktian tentang puasa, membawa kepada munculnya karakter yang aktif, karakter aktivis, karakter mereka yang tidak malas bekerja, tidak malas bergerak, mereka tidak malas berproduksi, mereka yang justru menghadirkan produktivitas yang berkeunggulan. Dengan demikian maka yang terakhir pada karakter ini adalah, sekalipun itu semuanya, karakter yang dibangun oleh Al-Quran dengan puasanya adalah kedekatan dengan Allah SWT. Kita diajarkan untuk tidak menjadi pongah, tidak menjadi takabur, tidak menjadi hurur, tidak menjadi merasa hebat sendiri, menang sendiri, kemudian menjauhkan diri dari Allah SWT. Karenanya di 185 ditegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Karakter seorang muslim yang melaksanakan ajaran Allah dan Rasulnya, menghadirkan kehidupan yang membawa kepada kemaslahatan, membawa kebaikan, mewujudkan realisasi cita-cita, tidak utopia, optimisme, tapi selalu dekat dengan Allah SWT. Ibadahnya, doanya, dan tadarruknya, termasuk puasanya, dijadikan sebagai sarana beribadah, mendekatkan diri pada Allah, meminta pada Allah. Dan salah satu posisi yang Allah dengarkan doa atau ijabah doanya adalah seorang yang berpuasa menjelang dia berbuka, atau seorang yang berpuasa ketika dia berada pada waktu-waktu mustajab. Maksimalkanlah itu untuk berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, bapak ibu, anak-anak, berdoa untuk teman-teman, berdoa untuk karyawan, berdoa untuk perusahaan, dan jangan lupa doakan Gaza, doakan Masjid Al-Aqsa. Hari ini untuk hari yang ketiga, Masjid Al-Aqsa tidak boleh dimasuki oleh umat Islam. Zionis Israel menutup sepenuhnya Masjid Al-Aqsa, dan ketika malam pertama Ramadan, mereka mencoba untuk menghalangi umat Islam sampai ke Masjid Al-Aqsa, dan mereka hanya batasi 10.000 orang saja. Tapi umat Islam di kawasan di Yerusalem dan di sekitarnya, bukannya 10.000 yang datang, 100.000 umat datang, dan mereka sholat. Luar biasa, Mak. Tapi hari kedua, hari ketiganya, tidak satu pun bisa sholat. Karena sepenuhnya ditutup berbarengan dengan Israel menyerang Iran. Jadi semua perhatian ke Iran, dan Masjid Al-Aqsa dikerjain. Sampai hari ini belum bisa dibuka. Sama juga, Gaza juga demikian. Gaza sepenuhnya ditutup oleh Israel. Bantuan kemanusiaan tidak bisa lagi masuk ke Gaza. Ketika semua perhatian ke Iran, Israel mengulangi kejahatan. Doakan juga saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina,
Dan Masjidil Aqsa semoga segera dibukakan oleh Allah SWT, dimenangkan oleh Allah SWT, dan Ramadan adalah potensi itu bisa diwujudkan. Aku lu qouli hadza wa muwaffiq lakum bithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka dari jawab. Kalau setelah menit silakan. Kalau tanya. Ya. Baik, jamaah sekalian, mari kita menutup majelis ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan dihajatkan oleh saudara-saudara kita dimanapun berada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin wa ya musta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'ala ustadina wa 'ala jama'atina wa 'ala dawlatina wa na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma rabbana aslih lana dinana allati wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana usratana allati fiha sakinatuna wa aslih lana da'watana wa dawlatana wa mujtama'ana allati fiha mustaqbaluna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina mujahidin mustad'afina fi Gaza, Filistin, fi kulli makan. Allahumma harril Masjid Al-Aqsa ya rabbal alamin. Allahumma la taj'al lin sahayinati wal yahudi a'da'aka a'da'in rayatan wa sultatan alaihim jami'an ya rabbal alamin. Allahumma arina wa arihim ajaib rahmatika wa qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a salihati a'malina waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.